Maka diumpamakan ghibah itu, ya, yang menceritakan kejelekan saudaranya seperti makan bangkai saudara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saudaraku, salah satu yang mesti selalu kita jaga, ya harus selalu kita kondisikan dalam hidup ini, dalam diri kita ini, salah satu yang mesti dijaga, yang mesti dikondisikan dalam kehidupan kita, di anggota tubuh kita adalah lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan hendaknya berkata yang benar. Berkata yang benar tentu tidak berkata melainkan di situ ada manfaat. Tidak berkata-kata melainkan di situ ada faedah. Tidak berkata-kata kecuali di situ ada kebaikan. Kenapa? Karena betul salah satu yang menjadi pintu, salah satu yang seringkali membuat kita tergelincir dalam dosa adalah mulut. Ketidakmampuan seseorang dalam menjaga mulutnya, menjaga lisannya, berpeluang akan mendatangkan dosa bagi dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tidak, cukup diam saja. Kenapa mesti diam? Karena diam itu hikmah. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi yang sedikit orang yang mau melakukannya. Oleh karenanya kita pun sekarang dilatih juga untuk tidak banyak berkata-kata. Wa idza arada ayatakallam nazar hal fiha ribhun aw fa'idatun amla. Kalau seseorang akan berbicara, hendak dia memperhatikan dulu apakah ada faedah, ada keuntungan atau tidak. Kalau tidak, nggak usah. Ada kalanya kita mesti diam, ada saatnya kita bicara, ya. Oleh karenanya, lisan ini punya potensi besar dalam menghasilkan dosa bagi kita. Ada banyak ungkapan terkait dengan bagaimana kita harus menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga mulutnya. Mulutmu adalah harimaumu. Itu ungkapan yang selama ini sering kita dengar. Ya, al-kalam yanbudhu ma la tanbuzul ibarah. Ucapan itu bisa menembus apa yang tak ditembus oleh jarum, bisa melukai apa yang tak dilukai oleh silet, saking tajamnya. Dengan begitu, Ramadan ini pun melatih kita agar tidak banyak bicara melainkan yang benar. Ada beberapa hal yang bisa muncul akibat tidak mampu menjaga lisan kita. Satu, menghina. Menghina orang lain itu bisa membuat orang tersinggung. Merendahkan orang lain bisa membuat orang sakit hati. Ya, maka ini juga menjadi problem. Ketika kita suka mengolok-olok, ya, ketika kita suka menghina, merendahkan orang lain dengan ucapan kita, itu menyisakan dosa. Bisa menyisakan masalah dengan orang lain yang kita pernah melukai hatinya. Sehingga jangan merendahkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi tidak boleh saling merendahkan, saling mengecilkan. Boleh jadi yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Yang kita caci, yang kita bully lebih soleh daripada kita, lebih utama daripada kita. Makanya jangan juga memberikan lakop yang tidak baik, manggil nama orang dengan julukan yang dia tidak suka, yang dia tidak terima sebenarnya. Tapi karena sudah sering disampaikan, disebutkan, akhirnya dia diam saja. Diamnya boleh jadi mendoakan kita atas apa yang kita lakukan kepada dia. Mungkin dia akan merasa kecil hati, dia merasa tersinggung, bahkan bisa sakit hati. Maka itulah mengapa bahaya
ya, akibat lisan tak bisa dijaga. Lalu yang kedua, berdusta. Ketika tidak mampu menjaga lisan, kita akan banyak bohongnya, kami dustanya. Ya. Sementara kata Nabi, iyyakum wal kadhiba. Hendaknya kalian menjaga dusta. Fa innal kadhiba yahdi lal fujur. Sesungguhnya bohong akan membawa kepada dosa, keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa akan menuntun seorang kepada neraka. Saudaraku rahimakumullah. Nah, tentunya ini akibat lisan juga. Banyak kita berdusta, harusnya berkata yang betul, ternyata berkata yang batil. Berbicara yang hak, ternyata bicara yang hoax. Nah, hari ini pun kita juga mesti harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita terbiasa berdusta, menyampaikan berita dusta, ya. Bahkan kita merasa tidak ada masalah, sementara itu kedustaan, kebohongan. Nah, ini yang kedua. Maka kejahatan dari lisan itu ketika tak mampu dijaga adalah berdusta. Yang ketiga, ghibah. Ghibah itu apa? Ketika Nabi bertanya pada para sahabatnya, qalu atadruna minal ghibah? Tahukah kamu, wahai sahabatku, apa itu ghibah? Sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Engkau Allah, Allah dan engkau wahai Rasul yang tahu artinya. Kau tahu maknanya. Maka Rasul menjelaskan al-ghibah adalah zikroka akhaka bima yakrah. Jadi ghibah itu menceritakan kejelekan saudara yang dia tidak suka ketika itu diceritakan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana pendapat wahai Rasul ketika yang kami bicarakan itu memang ada pada dirinya? Maka Rasul menegaskan, yang kamu katakan itu memang ada dan benar di orang itu, di saudaramu itu disebut dengan ghibah. Adapun ketika itu tiada, engkau hanya berkarang cerita, membuat-buat cerita saja, maka itu adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran adh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan faqarihtum. Nah, Allah perintahkan dalam surah Al-Hujurat itu, jangan kamu ghibah. Ya. Apakah kamu mau, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Namanya bangkai, ya. Bangkai hewan saja tidak boleh dimakan. Maka mungkin kita tidak mau makan bangkai. Maka diumpamakan ghibah itu, ya, yang menceritakan kejelekan saudaranya seperti makan bangkai saudara sendiri. Mengerikan. Maka mungkin kita tidak mau. Itu akibat ghibah. Nah, oleh karena jangan sampai kemudian kita terbiasa menikmati menceritakan kejelekan orang lain. Kalau itu kejelekan, biarkan. Nah, ada kalanya memang dibenarkan ghibah itu. Satu, misalkan kita menceritakan kejelekannya untuk membela diri atau mendeskripsikan di depan hakim. Ya. Kita menceritakan kebenarannya. Meskipun itu jelek, tapi untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kita ceritakan. Ya. Boleh. Ya. Yang kedua, ghibah juga boleh dibolehkan dalam kondisi tertentu. Misal untuk menjadikan informasi, menjadikan pelajaran, biar orang terhindar dari keburukannya. Biar orang tidak kena masalah karena dia juga. Oh, misalkan, nggak usah si fulan ke situ. Kenapa? Fulan tuh begini, begini, begini. Biar apa? Sebagai informasi, yang lain berhati-hati agar mereka tidak jadi korban berikutnya. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau semata-mata menceritakan keburukan, hanya senang-senang menceritakan kesulitan orang, aib orang, untuk apa? Sementara katanya man satara musliman satallahu fid dunya akhirat. Ya, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Jadi jangan sampai kita terbiasa menceritakan kejelekan orang lain. Nah, itu juga termasuk dari kejahatan lisan. Nah, oleh karena saudaraku, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu yang memberikan rasa aman, memberikan rasa selamat, ya, kepada saudara muslim lainnya dari kejahatan mulutnya dan kejahatan perbuatannya. Nah, kejahatan mulut kita ini, kalaulah hari ini mungkin kita tidak bicara langsung, tidak menyakiti langsung, tidak menyebutkan langsung, tapi potensi itu ternyata dari jempol hari ini. Jempol kita yang menuliskan status, mengomentari status yang ada di sosial media.
Nah, seperti hari ini pun ada tulisan-tulisan ya, ketika kasus Nanggala 402 ya, KRI yang qadarullah ya on eternal patroli selama-lamanya, mereka disebutkan menjaga ya laut Indonesia untuk selamanya. Ketika ada yang menyebutkan dia syuhada, kita doakan terbaik untuk mereka, pejuang bangsa, patriot, putra terbaik bangsa. Kita berikan kesabaran, mendoakan agar keluarga mendapat kesabaran. Muncul status-status yang mengatakan ABC, merendahkan dengan kata-kata yang tidak baik, seolah-olah mengatakan A dan seterusnya, B dan sebagainya. Tentu ini kan tidak patut dan tidak layak. Di saat musibah menimpa, di saat keluarga sedang berduka, lalu muncullah entah akun asli atau akun palsu di sosial media membuat pernyataan-pernyataan yang memperkeruh keadaan, menghina, menjelekkan atau memfitnah dan seterusnya. Na'udzubillah. Nah, bijaklah kita, baik dalam berkata-kata dengan lisan, termasuk juga menuliskan kata-kata dan kalimat di sosial media. Orang yang beriman, orang yang mengamalkan, orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, tentunya dia akan berkata yang baik. Kalau tidak, diam. Dia akan berkata yang benar. Kalau tidak, diam. Dia akan menuliskan status yang baik. Kalau tidak, diam. Dia akan berkomentar yang baik. Kalau tidak, diam. Begitu implementasinya, bagaimana kemudian kita menjaga lisan kita. Nah, mudah-mudahan puasa ini pun juga melatih kita bagaimana agar mampu menahan diri, menjaga lisan ini agar tidak banyak melahirkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan lisan itu banyak berzikir, menyebut kebesaran Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran, saling nasihat menasihati agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita tetap dalam hidayah dan seterusnya. Semoga Allah jadikan kita orang yang punya kefahaman, bertambah pengetahuan, bertambah keimanan. Apalagi Ramadan yang telah hadir dalam kehidupan kita di tahun ini di tengah pandemi, sudah masuk hari ke-15. Mudah-mudahan semakin menambah kebaikan dalam hidup kita, semakin menambah ketaatan dalam ibadah kita, dan semakin kita bijak menjaga organ tubuh kita, panca indera kita dari hal-hal maksiat dan dosa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.